Halo, halo, halo warga kimia. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi di konten Cito with Chemis with Talk bareng aku Hansen Gustianto dari Kimia 21. Dan aku Melanie Angela Larasati dari Kimia 21. Kali ini kita bakal bahas sesuatu nih yang menarik di podcast. Tapi sebelum itu aku mau nanya deh Mel, mau nanya sesuatu nih. Nanya apa tuh? Jadi gini, kan aku pengen tuh bisa ngerasain kuliah di luar negeri, tapi biaya kuliah di luar negeri kan mahal ya, apalagi buat kita mahasiswa nih. Melani punya saran nggak buat gimana caranya kita ke luar negeri gitu? Oh, jadi kamu mau ngerasain bisa kuliah ke luar negeri, Sen? Nah, kalau kamu mau, pasti ada jalan kok. Salah satunya nih, ada program keren buat kita mahasiswa yang pengen ngerasain kuliah di luar negeri. Jadi, ada kabar gembira nih buat kita para mahasiswa. Ada program beasiswa namanya itu IISMA. IISMA sendiri itu merupakan singkatan dari Indonesian International Student Mobility Awards, yang mana program beasiswa ini diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa sarjana perguruan tinggi di Indonesia yang mendanai mahasiswa untuk mobilitas ke suatu universitas luar negeri selama 1 semester loh. Nah, program IISMA ini dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi atau DJP, dan juga dikelola oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud. Untuk sekarang, pendaftaran IISMA tahun 2022 udah dibuka loh, Sen, yaitu pada tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022. Bisa nih kamu buat nyobain daftar. Wah, boleh juga tuh. Tapi kayaknya aku masih butuh informasi lagi nih. Gimana ya? Oh, tenang aja. Pas banget nih, podcast kali ini akan ada tamu keren yang bakal berbagi ilmu dan pengalamannya tentang program IISMA nih ke kita sama teman-teman. Dia adalah Kak Raka Ihsan Widianto yang merupakan salah satu peserta yang lolos IISMA. Sebelumnya, mungkin kita bisa sapa dulu nih Kak Rakanya. Apakah udah bergabung bareng kita di sini? Halo Kak Raka. Halo Melanie dan Hansen. Mungkin Kak Raka bisa perkenalkan singkat diri terlebih dahulu. Oke, jadi kenalin ya teman-teman ya, aku Raka Ihsan Widianto, jurusan Kimia 2018. Alhamdulillah tahun kemarin ya diberi kesempatan untuk menjadi salah satu award di IISMA 2021 ke Federasi Rusia. Ini Kak, saya kan tertarik nih buat ikut IISMA, tapi aku sendiri masih kurang begitu paham apa IISMA itu sendiri. Menurut Kak Raka itu hal-hal umum mengenai IISMA itu apa sih? Oke, mengenai IISMA ya, sebenarnya tadi Melanie dalam intronya di awal-awal podcast ini juga sudah nyebutin itu. Jadi IISMA itu merupakan suatu program baru ya dari Kemendikbudristek-Dikti. Ini bagian dari program Kampus Merdeka ya teman-teman, di mana Kemendikbudristek-Dikti itu memberikan kesempatan bagi teman-teman mahasiswa S1 dari semester 4 hingga semester 7 ya, atau semester 6 yang diikuti dari semester 7 untuk mengambil kuliah di luar negeri selama 1 semester atau 1 periode akademik di universitas luar negeri tujuan gitu. Dan karena ini sistem beasiswa ya, jadi banyak juga benefit yang ditawarkan dalam bentuk pendanaannya seperti itu. Wah, sekarang udah tahu nih mengenai pandangan-pandangan umum mengenai IISMA. Selanjutnya aku mau nanya nih Kak, tentang tingkat kesulitan buat bisa lolos IISMA dan persiapan apa aja sih yang perlu dilakukan untuk persiapkan IISMA ini? Oke, jujur aku kemarin persiapan nggak banyak ya, karena aku waktu itu dapat sosialisasinya juga dalam waktu yang mepet, kurang lebih 2 minggu sebelum penutupan aku baru tergerak untuk mendaftar gitu. Untuk tingkat kesulitan relatif ya, karena kemarin itu program baru dibuka, jadi mungkin aku nggak melihat begitu banyak pendaftar, dan aku juga sebenarnya sampai program itu ditutup aku belum tahu berapa banyak pendaftarnya. Namun di akhir aku tahu bahwa pendaftar itu sekitar 2.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia gitu. Jadi ya saingannya segitulah, dan nanti yang diterima akhirnya ada sekitar 900 sampai 1.000 mahasiswa gitu. Jadi persaingannya masih 1:2 gitu ya teman-teman. Nah untuk tahun ini aku dengar katanya persaingannya sudah semakin tinggi ya, karena antusias IISMA ini sangat besar sekali. Terakhir aku dengar sampai tanggal berapa ya, minggu kemarin kalau nggak salah tanggal 20-an Maret itu udah 12.000 pendaftar, sementara registrasi masih dibuka sampai bulan depan gitu. Jadi untuk tingkat kesulitan untuk tahun aku bisa katakan belum terlalu kompetitif ya, tapi untuk tahun ini mungkin sangat-sangat kompetitif gitu. Terus untuk persiapan aku ya, persiapan kemarin itu aku pertama untuk mengambil sertifikasi bahasa Inggris, karena itu dokumen utama yang dibutuhkan ketika kita untuk mendaftar IISMA ya. Jadi kurang lebih ada 3 persyaratan umum dari sertifikasi bahasa Inggris. Ada TOEFL,
TOEFL kemarin bisa IBT, bisa ITP. Tapi kalau sekarang kayaknya cuma IBT ya, yang internet based test. Jadi nanti ada speakingnya gitu. Beda sama ITP yang nggak ada speaking dan relatif lebih mudah. Lalu ada IELTS, ya mungkin teman-teman udah pernah dengar di sini IELTS. Yang ketiga itu yang mungkin menurut aku lebih affordable, lebih mudah terjangkau dan lebih mudah dari sistem tesnya juga, itu adalah Duolingo English Test, di mana sistem tesnya juga online dan itu melalui aplikasi server seperti itu. Jadi persiapan pertama mungkin tes bahasa Inggris, lalu kedua administrasi ya tentu saja. Jadi ada persyaratan seperti transkrip akademik, ada nilai IPK juga, nggak boleh kurang dari 3,0, lalu menyiapkan surat rekomendasi dari petinggi fakultas atau jurusan, lalu jika sudah memenuhi administrasi, kita akan dilanjutkan ke tahap esai gitu. Untuk esai sendiri itu seputar motivasi diri untuk mengikuti ISMA mungkin ya. Terus nanti kita juga diminta untuk menjelaskan kontribusi apa sih yang kita mau bawa gitu ketika kita sudah menjadi awardee ISMA dan alumni awardee ISMA. Terus ada esai juga mengenai pencapaian akademik dan non-akademik apa aja yang udah kamu raih selama ini gitu. Singkatnya itu sih, sertifikasi bahasa Inggris, administrasi seperti IPK dan lain-lain, lalu kemudian ada esainya, seperti itu. Wah, persiapannya banyak juga ya Kak, apalagi waktunya singkat, cuma 2 minggu itu. Nah, dari sekian banyak persiapan dan waktu yang terbilang cukup singkat, apa sih yang mendasari Kak Raka buat mengikuti ISMA itu sendiri? Gini, ini menarik ini. Dulu dari awal aku tuh kebayang pengen ngerasain seenggaknya jalan-jalan ke luar negeri gitu, tapi dengan membawa alma mater kampus gitu. Jadi singkatnya aku pengen ngerasain exchange, tapi selama ini informasi yang aku terima tentang exchange tuh terbatas, dan kalaupun ada itu mungkin self-funded ya, dibiaya sendiri gitu, bukan dibiaya oleh beasiswa. Nah, terus tiba-tiba ada program ini gitu, yang sangat menawarkan benefit yang bukan lumayan. Ini sangat-sangat apa ya istilahnya, sangat-sangat rugi lah untuk dilewatkan. Jadi mungkin aku cerita sedikit dulu ya tentang apa sih benefit dari program ISMA dan bagaimana skema beasiswa ya gitu, yang tadi belum sempat aku jelasin di awal. Jadi teman-teman nanti kalau mengikuti kalau menjadi awardee dari ISMA ini, itu biaya semua tercover ya, mulai dari tiket penerbangan kita ke universitas tujuan, terus SPP kita di sana, terus biaya hidup selama kita di sana, biaya kedatangan, mungkin ada biaya kedatangan, ada biaya hidup ya teman-teman. Terus tes PCR kita juga dibayarin lah istilahnya sama ISMA gitu. Pokoknya semua komponen beasiswa sudah tersedia dan itu dibayarkan ke kita. Ada yang sistem reimbursement, ada yang sistem dibayarkan langsung. Mungkin teman-teman bisa cek lebih lanjut aja di web ISMA kalau misalnya mau tahu detail. Yang jelas karena benefit yang sangat sayang untuk dilewatkan itu ya gimana sih kuliah gratis, dibiayain biaya hidupnya, dan banyak gitu negara-negara yang dibuka, dan negara-negara itu juga memberikan kampus-kampus yang apa ya istilahnya, kampus-kampus yang bagus gitu, yang top, dan mata kuliah yang ditawarkan juga menarik. Nah, itulah aku yang mendasari untuk ikut. Ya, pertama ada skema beasiswanya, lalu mata kuliah yang ditawarkan kampus. Yang ketiga, motivasi aku mungkin ke negara tujuan gitu. Seperti itu. Wah, banyak banget ya benefit yang bisa diperoleh. Rugi nih kalau dilewatin. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak, apa aja sih yang Kak Raka rasain, atau pengalaman-pengalaman apa aja yang Kakak udah pernah alami nih selama mengikuti ISMA nih? Bisa dibilang ISMA ini apa ya, sangat membuka mata aku akan apa ya, pandangan-pandangan aku terhadap dunia luar gitu. Jadi dari segi mungkin pelajaran hidup ya, aku juga lebih istilahnya terpacu untuk mengeksplor hal-hal baru. Terus selama ikut ISMA aku tahu aku tuh seorang yang seperti apa sih sebenarnya ketika aku berada jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman, terus ya jauh dari semuanya. Di situ aku harus menjadi diriku sendiri gitu. Maka dari itu ISMA nih ngerubah aku banget lah secara pribadi dan secara aku memandang dunia luar gitu. Terus kalau misalnya kehidupan akademiknya, aku juga merasakan banyak penyesuaian dan banyak perbedaan dalam kondisi belajar mengajar di Indonesia dan di negara tujuan aku kemarin. Wah, ternyata banyak juga ya. Kalau boleh tahu, kenapa tujuan Kak Raka itu ke Rusia? Oke. Nah, ini topik yang menarik khususnya di masa-masa sekarang. Ini latar belakangnya mungkin dulu aku belajar sejarah di SMA ya. Aku banyak mendapatkan wawasan tentang bagaimana Rusia, bagaimana Uni Soviet ya namanya zaman dulu, dengan sejarah dan patriotisme yang kental. Terus aku baca-baca juga Rusia itu memiliki banyak bangunan dengan arsitektur yang megah gitu, dan banyak museum-museum tentang sejarah dan kebudayaan Rusia yang menarik untuk jadikan destinasi dan dipelajari gitu. Ini mungkin latar belakang pertama yang membawa aku untuk mendaftar ke Rusia itu ya. Jadi sejarah dari negara tersebut aku tertarik untuk
melihat secara langsung gitu ya. Dan ya itu sih. Dan mungkin latar belakang akademiknya, karena kebetulan mata kuliah yang ditawarkan di Rusia ini relate gitu sama jurusan kita semua, yaitu kimia. Oh gitu. Aku kan Karaka ngambilnya di Rusia nih. Pasti ada perbedaan budaya dong antara di Indonesia sama di Rusia. Oh jelas. Perbedaan budaya paling signifikan nih antara di Indonesia dan di Rusia itu apa, dan gimana caranya kalau Kak Raka lagi homesick pengen balik ke Indonesia? Oke, menarik ini. Pertama ya, dan paling pertama, mereka tuh sangat bangga akan bahasa mereka sendiri gitu. Sekalipun orang itu bisa berbahasa Inggris, mereka akan tetap menggunakan bahasa Rusia, mengutamakan bahasa Rusia sebagai bahasa komunikasi mereka sehari-hari. Dan mungkin perbedaan selanjutnya adalah bagaimana cara mereka berkomunikasi gitu. Kalau misalnya nih di Indonesia kan bahasa basi itu hal yang wajar ya. Nah kalau misalnya di sana itu orang itu kebanyakan straight to the point. Jadi ya apa yang ingin mereka sampaikan, apa yang ingin mereka rasakan itu mereka nyatakan secara langsung. Komunikasi cenderung singkat dan ya mungkin bahasa basi itu nggak penting buat mereka seperti itu. Terus mungkin perbedaan apa lagi ya? Jelas ya perbedaan cuaca gitu. Dan ini juga salah satu yang tadi Melanie sebut ya, yang bikin aku homesick dengan Indonesia. Jadi aku datang ke Rusia itu bulan November dan pulang bulan Januari. Yang mana bulan-bulan itu adalah bulan-bulan musim dingin puncak ya teman-teman gitu. Jadi ketika aku datang ke Rusia, di hari kedua aku langsung disambut dengan salju dan suhu negatif. Dan semakin ke Desember, semakin ke Januari itu suhunya semakin dingin. Ternyata cukup banyak ya perbedaan budaya yang signifikan dari Rusia dan Indonesia. Aku mau nanya nih Kak, kan di Rusia itu kan bahasanya sedikit berbeda ya abjadnya. Nah ya, buat betul. Kak Raka sendiri, cara Kak Raka mempelajari bahasa Rusia itu kayak gimana sih? Caranya ya, kebetulan aku waktu SMA ada teman juga yang senang belajar bahasa asing gitu. Nah aku sempat teman sama dia tuh dekat dan tiba-tiba kita kepikir untuk coba belajar abjad Rusia gitu. Karena abjad Rusia untuk pengucapannya ada beberapa mungkin yang mirip bahasa Indonesia dan ada yang mirip bahasa Inggris gitu. Jadi untuk abjad sendiri cukup mudah untuk dipelajari ya gitu. Wow, keren. Nah, karena udah banyak yang kita tanyain dan adanya keterbatasan waktu, boleh nih dari Kak Raka nyampein kenapa sih dari kita harus ikutan program ISMA kali ini Kak? Silakan Kak. Oke. Ikut ISMA buat aku itu satu cara untuk aku keluar dari zona nyaman teman-teman gitu. Dari bangku perkuliahan dan mungkin dari jurusan aku gitu. Dan mungkin untuk kehidupan pribadi keluar dari zona nyaman untuk coba mengeksplor hal-hal lebih luas itu. Jadi kenapa teman-teman harus nyoba untuk apply ISMA untuk tahun ini? Untuk kesempatan yang ditawarkan sekarang lebih banyak ya. Aku dengar nanti jumlah ordinya akan ditingkatkan hingga 2 kali lipat as far as I know. Terus juga pilihan kampusnya juga lebih banyak. Sekarang ada negara Australia dan New Zealand yang buka, lalu kampus-kampus di Inggris itu juga banyak yang buka, terus mata kuliah yang ditawarkan juga bervariasi. Dan yang terakhir, tapi bukan paling terakhir, mungkin benefit dari beasiswa ISMA itu sangat worth it untuk dicoba seperti itu. Oke, nggak kerasa ya udah ngobrol panjang kali ini. Tetapi sayang banget, karena keterbatasan waktu, aku sama Melanie mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Raka yang udah nyempetin waktunya nih buat sharing sama pengalamannya. Semoga lancar ya Kak buat kedepannya. Apabila Kak Raka masih ada keperluan lain, dipersilahkan kok untuk meninggalkan podcast ini terlebih dahulu. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Jadi gitu Sen, gimana? Udah dapat pandangan lebih kan tentang ISMA? Jadi, buat kalian yang pengen ngerasain kuliah di luar negeri tapi masih bingung masalah biaya, sekarang nggak perlu risau lagi, langsung ikut daftar aja di program beasiswa ISMA, mumpung masih buka pendaftaran nih tahun ini. Oke deh, itu tadi informasi dari Citalk kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di episode Citalk yang lain. Bye. Bye-bye.